3 tahun lalu, keluarga Tang bersekongkol dengan kekuatan luar negeri, menerkam seluruh keluarga Lin, membunuh keluarga pemilik kuil. Sejak itu, mereka mendominasi Shangjing. Satu-satunya yang selamat, pemilik kuil. Secara tak terduga mengikuti ujian Pantheon, bangkit dari bawah. Kini, dia telah menjadi pemimpin Pantheon. Menguasai semua kekuatan bawah tanah, sang raja kembali. Hanya dalam 3 hari, menghancurkan seluruh keluarga Tang yang mengakar di Shangjing, tuntas dibasmi. Balas dendam selesai. Seluruh keluarga Tang, dari tua hingga muda, tak ada yang luput, musnah total. Sedangkan kekuatan luar negeri yang bersekongkol dengan keluarga Tang, partai TKI dari Jepang juga telah diberantas habis, tak tersisa. Dendam terbalas, semua yang hilang telah kembali. Sekarang, waktunya membayar budi tahun itu. Urusan Pantheon, serahkan pada kalian. Hormat pada pemimpin kuil. Berdasarkan investigasi, gadis yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Kemungkinan besar adalah pemimpin grup Su Haicheng saat ini. Su Kingsui. Perjalanan ini harus kuselidiki. Dia adalah Su Kingsui. Ah, halo, aku Su Kingsui. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lin Feng. Budimu menyelamatkan nyawaku tak terbalas. Sebagai tanda terima kasih, permintaan apapun. Katakan saja. Tak akan mengingkari. Aku, Su Kingsui, setiap ada janji, tak akan mengingkari. Baiklah, bolehkah aku melihat bokongmu? Bagaimana kalau di tempat yang lebih sepi? Bajingan. Jangan kira karena kau menyelamatkanku, boleh main kasar. Bahaya. Hati-hati, jangan bergerak. Kau sedang apa? Lepaskan. Ini gedung Su. Jangan bergerak sembarangan, aku menyelamatkanmu. Masih ada pembunuh. Ini tidak mungkin. Bagaimana caramu melakukannya? Semua pembunuh sudah mati, aman untuk sementara. Tapi dalamnya, sepertinya akan mati. Ikut aku ke kantorku. Di sana aman. Pembunuhan Long Xiao gagal. Meski kau menyelamatkanku, tapi permintaanmu keterlaluan. Gadis yang menyelamatkanku dulu, di bokongnya ada tanda lahir bunga plum. Cukup lihat saja untuk memastikan. Kau mau ingkar janji? Aku tidak akan. Kalau begitu cepat lepaskan. Kau, jangan lancang. Meski kau menyelamatkanku, tapi tidak berarti aku harus mengorbankan diri. Terima kasih. Aku hanya ingin memastikan. Sepertinya dia salah paham total. Nona Su, aku hanya ingin melihat, jangan takut. Kau, jangan mendekat. Kau, jangan main-main, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Nona Su, tadi kamu bilang janjimu sangat berharga. Kenapa setelah aku menyelamatkanmu, kamu tidak menepati janjimu? Apa cuma omong kosong saja? Bajingan sialan ini, lagi pula aku tidak bisa melawan. Memenuhi permintaannya, melunasi hutang budi. Baik, aku setuju. Setelah lihat, langsung pergi. Kita tidak ada hubungan lagi. Baik, lihat dulu. Cepat, tenang, cuma lihat sebentar. Tidak akan kehilangan daging. Perlu kubantu? Tidak usah, aku sendiri. Si botak. Halo, Nona Du. Mengenai kawasan pengembangan di barat kota, seharusnya kamu sudah pertimbangkan, kan? Cepat tanda tangan. Proyek ini untungnya minimal lebih dari 1 miliar. Kamu mau beli dengan 70 juta? Mimpi di siang bolong. Hah? Perempuan sialan, enak tidak mau. Kalau mau susah, jangan salahkan aku paksa. Hei, kamu berani ikut campur? Kamu tahu siapa bos ini? Haha, tak peduli anjing siapa. Merusak urusanku harus mati. Haha, berani juga, anak baru lahir tak takut macan. Bahkan geng bintang merah tidak kamu hiraukan, ya? Geng bintang merah? Hah, belum pernah dengar. Bahkan geng nomor 1 di Haicheng, bintang merah, kamu tidak tahu? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, menggali kubur sendiri. Enlin, geng bintang merah itu besar. Bukan yang bisa kita ganggu. Haha, betul, geng bintang merah kami di Haicheng. Bisa tutup langit. Sekarang takut kan? Kalau begitu, cepat berlutut, ketuk kepala 10 kali minta maaf. Apa sampah sih? Sampah yang tidak pantas naik panggung. Cari es, serang, bikin dia cacat. Cuma bawa segini orangnya? Aku ini kepala cabang geng bintang merah. Buat pemanasan saja tidak cukup. Kamu, jangan mendekat. Hah? Menghindar. Pahlawan, kasihan, aku salah. Aku punya ibu tua 80 tahun. Anak kecil 3 tahun, dan aku belum nikah. Mereka ini bagaimana sih? Iya, dan akhir ini sudah sulit berat. Awalnya mau jual proyek ini untuk dapat dana. Tak disangka diincar orang geng bintang merah, mau manfaatkan kesempatan. Aku tidak berani lagi, aku tidak akan jual paksa lagi. Jual paksa, ampunilah aku. Kalau mau hidup, kamu harus beli proyek ini. Sudah begini, hanya bisa begitu. Sungguh, pahlawan, tenang, aku mau keluarkan dana 1 miliar. Tidak akan merugikan Nona Su. Bukan 10 miliar.
10 miliar, 10 miliar. Menukar nyawamu sangatlah sepadan. Baik, 10 miliar ya 10 miliar. Aku akan kembali untuk mempersiapkannya. Pergi sana. Tuan Lin, terima kasih telah membantuku hari ini. Tapi geng bintang merah bukan orang baik. Si botak itu licik dan berbahaya. Kau menghina mereka, pasti akan dibalas dendam. Di kartu ini ada 3 juta. Ambil dan cepatlah tinggalkan Hai Cheng. Uangnya tak perlu, kita lanjutkan saja hal tadi. Kali ini seharusnya tak ada yang akan mengganggu. Orang macam apa kau ini, uang pun tidak mau. Malah mau jadi bajingan. Aku tak peduli, aku tak mau uang, aku hanya ingin melihat pantatmu. Baik. Apa? Kakek kritis? Jangan panik, aku akan pergi meminta bantuan tabib Ki. Kalian rawat baik-baik kakek. Tuan Lin, aku ada urusan mendesak, lain kali saja. Tunggu, aku harus ikutmu, jangan-jangan kau ingkar janji. Mau cari kau di mana lagi nanti? Kau terserah. Bajingan. Nona Su, sudah beberapa kali kau janjian tapi kau abaikan aku. Malam ini, beri aku kesempatan untuk makan bersama. Ya Master Wu, aku ada urusan mendesak. Urusan mendesak? Setiap kali aku mengajakmu, kau selalu menghindar, kira aku mudah ditipu? Ya Master Wu, aku tidak kepadamu, mohon minggir. Bagus, orang sialan, diberi muka tidak mau tahu ya. Berani bicara begitu padaku? Bocah, berani-beraninya kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Haha, apa aku menendangmu? Barusan jelas-jelas aku menendang anjing. Bagus, aku adalah putra sulung keluarga Luo di Hai Cheng, menghina aku. Bersiaplah untuk menemui Raja Neraka. 3 detik, pergi. Pergi ya pergi. Bocah, tunggu saja. Yang Master Long gagal. Tuan Lin, pengaruh keluarga Luo tidak boleh diremehkan. Keluarga Luo itu cuma badut yang melompat-lompat. Tabib Ki, tolong selamatkan kakekku. Nona Su, aku tak berani menerima sujudmu, silakan cari orang lain. Tabib Ki, aku tahu Anda masih marah padaku. Asalkan Anda mau menyelamatkan kakekku, aku rela membayar harga apapun. Pergi. Sudahlah, Nona Su, dia jelas-jelas tidak mau menolong. Kalau dia tidak mau, aku bisa menyembuhkan kakekmu. Haha, anak kecil tak tahu apa-apa, bicara sembarangan. Kau benar-benar punya cara? Oh, ternyata yang Master Luo yang datang, maaf tidak menyambut dengan baik. Tak usah sungkan, Nona Su, aku bisa meminta tabib Ki untuk menolong. Benar, tentu saja benar. Tapi kamu harus penuhi 2 syaratku. Pertama, mulai sekarang jadi wanita milikku. Kedua, suruh dia berlutut dan ketuk kepala 10 kali, panggil aku ayah. Suruh aku berlutut padamu? Kamu yakin? Haha, aku tahu kamu jago bertarung. Tapi aku sudah siap. Jangan gegabah, mereka banyak. Maaf, Tuan Luo. Syaratmu tak bisa kupenuhi. HMPH, kalau begitu, ku beri pilihan lain. Malam ini layani aku baik-baik, sampai aku puas bermain. Aku bisa minta tabib Ki selamatkan kakekmu. Bagaimana? Sudah ku beri kelonggaran. Kau pasti tak tega. Melihat kakekmu tidak pertolongan, kan? Bagaimana? Hanya bisa setuju. Aku setuju. Tunggu. Kakekmu bisa kuselamatkan. 3 detik. Pergi, atau terbaring. Cari mati. Potot urat tangan dan kakinya. Su Kingsue, kamu berani biarkan anak buahmu pukul aku? Nanti kau lihat saja. Kakekmu mati di depan matamu. Pergi. Pergi ya pergi. Tanpa aku, kakekmu pasti mati. Maaf, Kek. Ini salahku. Jangan nangis. Sudah kubilang, kakekmu bisa kuselamatkan. Antar tamu keluar. HMPH. Lihat orang mati tadi tolong, aku penyakit dokter. Dokter gadungan seperti kau tak pantas pakai papan, tangan ajaib, itu. Kamu bilang apa? Dokter harus punya welas asih. Tapi hatimu dingin, lihat orang sakit tak obati. Kau bukan tabib hebat, tapi dokter gadungan. Kamu, anak kecil lancang. Jangan, Tabib Ki. Anda adalah tabib bagi aku itu kakek. Dia hanya emosi saat. Mohon tenang. Apa salahku? Kau bahkan tak bisa selamatkan dirimu sendiri. Beres muka menyebut diri tabib hebat, Dia bagaimana? tubuhmu terkena racun api. Setiap tengah malam. Badanmu panas membara, organ dalam terasa terbakar, ya? Kamu, bagaimana bisa tahu? Racun api biasa saja tak bisa atasi. Tabib hebat macam kau. Hanya cari nama, tak sesuai reputasi. Tuan, tadi hamba yang buta, tak kenal orang hebat. Mohon orang hebas, berbaik hati selamatkan nyawa hamba. Kalau bukan untuk menenangkan hati Su Kingsue. Buat apa kuungkap ilmu pengobatanku? Baik. Aku bisa selamatkanmu. Tapi mulai sekarang, kau harus tunduk pada Nona Su, melayaninya dengan setia. Baik, aku setuju. Berdiri. Huek, Racun api menempel? Mudah saja. ini jarum 9 matahari dewa, kemampuan Tuan sudah mencapai puncak. Saya mohon Tuan menerima saya sebagai murid. Kamu tidak memenuhi syarat. Ayo, pergi selamatkan kakekmu. HM. Ilmu pengobatan seperti ini, benar-benar luar biasa.
Terima kasih banyak, Tabib Qi, sudah mengabaikan masa lalu dan menyelamatkan nyawa saya. Su tidak tahu bagaimana membalasnya. Bukan saya yang menyelamatkanmu. Saya tidak punya kemampuan seperti itu. Yang menyelamatkanmu adalah guruku. Bukankah gurumu sudah meninggal 30 tahun lalu? Kamu menggali kuburnya? Bukan. Maksudnya Tuan Lin ini, dia adalah guru baru yang saya akui. Tabib Qi, kapan saya menerimamu sebagai murid? Wajahmu tebal sekali. Hahaha, jangan panggil saya tabib, panggil saja Xiao Qi. Terima kasih atas keselamatan Tuan Lin. Tidak terduga. Usia masih muda, tapi ilmu obatanmu sudah seperti dewa. Bisa membuat Tabib Qi tunduk, benar-benar muda berbakat. Saya sangat kagum. Xiao Sui, apa hubungan kalian? Sedang berkencan? Apakah sudah lebih jauh? Jangan ngomong sembarangan. Kami cuma kebetulan bertemu. Lagi pula, mungkin Tuan Lin sudah punya hati. Haha, cuma kebetulan bertemu, tapi Tuan Lin mau membantumu menyelamatkanku. Itu artinya kalian berjodoh. Tuan Lin, cucu perempuanku ini juga sangat hebat. Apakah Tuan bisa tertarik padanya? Sudah, Kek. Kami masih ada urusan, pergi dulu. Maaf, kakekku sudah tua, suka ngomong sembarangan. Jangan dipikirkan. Saya tidak apa-apa. Geng Bintang Merah, bos kami ingin bertemu. Kalau begitu, saya akan datang. Tidak, jangan pergi. Tenang, saya akan segera kembali. Tuntun jalan. Bawa aku juga mau ikut. Paman Ming, orangnya sudah dibawa. Haha, sudah berapa tahun? Di wilayah Haicheng ini. Belum pernah ada yang berani melawan geng Bintang Merah kami. Anak muda, kamu berani sekali. Tuan Lin, ini adalah bos geng Bintang Merah, Heng Yiming. Orang ini kejam dan licik, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Haha, anak muda, sudah sampai di wilayahku. Masih tetap tenang ya, berani menyinggung geng Bintang Merahku. Sudah memikirkan cara mati? Paman Ming, semua ini adalah sebuah kesalahpahaman. Saya bersedia menjual proyek dongeng kepada Anda, cukup 1 juta. Oh tidak, gratis. Asalkan Anda berbesar hati. Lepaskan kami. Hehe, baru benar, Nona Su. Kau cukup tahu diri. Tapi meski niatmu sudah cukup, anak ini sudah berani ganggu Hong Xing, harus bayar harganya. Hahaha, nak, mau patah tangan atau kaki, pilih sendiri. Kalian mau patahkan tangan kakiku? Nak, tadi kau begitu sombong, sekarang. Tahu huruf S ditulis bagaimana? Cuma kalian, semut-semut ini, pantaskah? Paman Ming, mohon kasihan, beri muka pada keluarga Su. Hahaha, keluarga Su? Keluarga yang sudah jatuh. Siapa dia? Berani tawar-menawar denganku? Serang. Nak, diam saja jangan bergerak. Selesai. Hahaha, belum mati. Aku belum mati. Aku masih hidup. Hahaha, nak, kukira kau hebat sekali. Haha, aku tahu, kau tak berani bunuh aku. Pergi. Jangan, aku pergi sekarang. Sampah. Nak, jangan kira bisa bertarung itu hebat. Kau cuma satu, aku punya banyak orang. Jangan buang waktuku. Suruh mereka serang sekaligus. Berani sekali. Serang bersama, habisi dia. Apa? Ini tidak mungkin. Paman Ming, orang-orangmu sepertinya sudah habis. Aku bukan anak kecil yang takut. Matilah. Tidak tahu hidup mati. Matilah. Jangan. 10 miliar. Aku bersedia keluarkan 10 miliar itu. Terlambat. 20 miliar. Haha, kau juga cukup tahu diri. Tuan Lin, kontrak sudah ditandatangani, silakan lihat. 20 miliar akan masuk dalam 3 hari. Aku yakin kau tak berani main-main. Ayo pergi. Bagus sekali. Grup Su terselamatkan. Benarkah Tuan bisa terima ini, menyerahkan 20 miliar? Aku sudah lama berkecimpung. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Nah, hebat bertarungnya. Serangan terbuka mudah dihindari, panah gelap sulit dihadapi. Suruh Abin bertindak. Hehe, Abin, itu pemburu profesional bawahan Paman Ming. Tak pernah gagal. Nah, kau selesai. Tuan Lin, Heng Yiming orangnya tidak konsisten. Bagaimana jika dia ingkar janji? Tenang, dia tidak berani, kecuali nyawanya tidak diinginkan. Lalu kita mau kemana sekarang? Cari tempat lanjutkan urusan kita sebelumnya. Kalau begitu, ke rumahku saja. Pak Lin, ini rumah saya.
Lumayan. Pak Lin sangat ahli dalam pengobatan. Mohon Pak Lin mau mengobati cucu saya. Mengobatimu? Pak Lin, Abi, cucu saya, Xiaoman, adalah sahabat baik saya. Setahun lalu dia pingsan karena menolong saya. Bahkan Abi pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, Abi juga menyimpan dendam padaku selama setahun ini. Saya merasa bersalah, bermimpi ingin menyembuhkan Xiaoman. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Asalkan Pak Lin, Anda mau mengobati Xiaoman. Apapun yang Anda minta, saya akan lakukan. Pak Lin, kecantikan cucu saya tak kalah dari Nona Su. Asalkan Anda mau mengobatinya, meski saya harus menikahkan cucu saya dengan Anda. Saya setuju. Bagus. Xiaoman bisa diselamatkan. Bagaimana? Pak Lin, apakah Anda punya cara? Luka cucumu cukup istimewa. Wajar kalau kamu tak bisa mengobatinya. Tapi bagi saya, gampang banget. Kemampuan pengobatan seperti ini benar-benar luar biasa. Kakek, Xiao Sue, aku kenapa ini? Bagus. Xiaoman, akhirnya kamu sadar. Xiaoman, ini Pak Lin yang menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih pada beliau. Terima kasih banyak, Pak Lin, atas nyawaku. Pak Lin, Anda telah menyelamatkan saya dan cucu saya. Ini sedikit hadiah. Sebagai tanda terima kasih. Baik, orangnya sudah diselamatkan. Kita harus pergi sekarang, kan? Xiaoman, bagaimana pendapatmu tentang Pak Lin? Kakek, maksudmu apa? Xiaoman, pemuda ini luar biasa. Pasti naga sejati. Kalau kamu suka, harus cepat. Kalau tidak, Nona Su akan mendahului. Kakek, kenapa kamu selalu ngomong sembarangan? Pak Lin, tentang Anda yang mengobati Xiaoman. Saya sangat berterima kasih. Apapun permintaan Anda, silakan ajukan. Permintaan? Bahkan kalau Anda menginginkan saya pasti akan memenuhinya. Tidak perlu. Semua yang saya lakukan ini hanya ingin kamu menepati janji sebelumnya. Apa? Aku ini seorang gadis cantik top yang menawarkan diri, dia malah nggak mau. Dia malah mau lihat pantatku. Pak Lin, jangan-jangan dia punya kebiasaan aneh? Kak Bing, orang ini adalah Lin Feng. Kamu bunuh dia, kamu adalah Lin Feng. Berani sekali, berani menyinggung Paman Ming. Kamu hanya bisa jalan, mati. Haha, Su King Sue. Kali ini anak itu juga tidak bisa melindungimu. Cepat berlutut. Malam ini layani aku baik-baik. Aku akan minta tabib Ki selamatkan kakekmu. Tidak malu. Hahaha, kalau tidak menuruti, kakekmu yang tua bangka itu pasti mati. Tapi menurutku, yang harus mati hari ini adalah kamu. Anak kecil, sudah diambang kematian masih sombong. Bajingan, berani pukul aku, Kak Bing cepat habisi dia. Apa? Kak Bing adalah pembunuh terkuat di bawah Paman Ming. Tak pernah kalah. Bahkan langsung dibunuh seketika. Jangan buru-buru, berikutnya giliranmu. Tidak, jangan mendekat, semua serang, habisi dia bersama. Kalian, gaji bulanan cuma ratusan, ngapain mempertaruhkan nyawa? Iya, ragu sedetik saja berarti tidak. Menghargai nyawa kami, sekumpulan sampah, tuan tua. Aku salah, aku tidak tahu diri, aku buta mata. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan? Aku percaya prinsip, tidak lebih dari 3 kali. Kamu berkali-kali cari mati, hari ini waktunya kamu lihat Yan Luo. Ah tidak, aku benar-benar sadar, aku tidak berani lagi. Bukan sadar, tapi tahu kamu akan mati. Tidak bisa. Kalau begini benar-benar akan ada korban jiwa. Tuan Lin. Orang ini adalah tuan muda keluarga Luo. Keluarga Luo adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Kekuasaannya sangat besar. Kalau kamu bunuh dia, pasti akan menarik balas dendam dari seluruh keluarga Luo. Haha benar, aku adalah tuan besar keluarga Luo. Keluargaku menguasai Haicheng, kamu tidak bisa bunuh aku. Kekuatan keluarga Luo tak bisa kamu bayangkan. Keluarga Luo. Cepat lepaskan aku, lalu berlutut dan sujud, aku akan maafkan kamu. Tidak tahu apa-apa, mati sana. Tidak jangan, aku salah. Dia bahkan tidak takut balas dendam keluarga Luo. Dia sebenarnya siapa? Dia tidak akan bunuh kami juga kan? Tuan, ampun. Semua perintah Kak Bing, kami cuma ikut-ikutan. Pergi sana. Beritahu Paman Ming. Kesabaranku ada batasnya. Iya, cepat angkat mayatnya. Bos, Luo Hao mati. Perlu aku atur orang lagi? Tidak perlu. Luo Hao mati, keluarga Luo pasti tidak akan diam saja. Ditambah geng bintang merah, kita tinggal nonton di balik layar. Paman Ming buruk. Abing tewas. Apa? Lin Feng itu tidak hanya membunuh Abing, tapi juga menghabisi Luo Hao dari keluarga Luo. Tangan yang kejam. Paman Ming, apa perlu aku atur orang lagi? Kali ini aku atur puluhan penembak, dia takkan bisa kabur. Bodoh. Abing bukan hanya pembunuh, tapi juga ahli tingkat 9. Lin ini bisa membunuh Abing seketika, berarti dia bisa membunuh kita. Tanpa kita sadari.
Dia bertindak semaunya, pasti ada sandarannya. Kalau kita jadi musuhnya, akan jadi masalah besar. Kita jangan cari masalah. Segera kumpulkan 20 miliar. Aku akan datang minta maaf. Baik, Paman Ming. Tuan Lin, terima 10 juta ini. Aku ingin minta tolong jadi pengawal pribadiku selama sebulan. Kamu ada masalah apa sampai perlu aku lindungi? Perusahaan Su sedang mengembangkan obat untuk kanker. Dan sudah dapat hasil besar. Tapi karena itu, banyak pihak di Haicheng yang mengincar kami. Di saat genting ini, aku butuh ahli sepertimu untuk melindungiku. Obat untuk kanker. Oh begitu. Baiklah, aku setuju melindunginya. Kalau dia benar-benar gadis kecil dulu, anggap saja balas budi. Baik, aku setuju. Tenang. Sebulan ini aku akan melindungimu dekat-dekat. Terima kasih, Lin Feng. Sebulan lagi, aku pasti penuhi permintaanmu itu. Aduh, Hati-hati. terima kasih. Hei, kamu buta mata. Nona, jelas-jelas kamu yang nabrak aku. Kamu siapa? Berani melawan? Cari mati? Tahu aku siapa? Siapapun kamu yang salah duluan. Kamu harus minta maaf. Haha, aku minta maaf. Pacarku adalah putra bos geng bintang merah. Kak Dao, berani suruh aku minta maaf? Putra Paman Ming, Takut kan? Cepat sujud minta maaf. kamu yang salah duluan. Kenapa aku yang minta maaf? Cari mati. Lepaskan aku. Berani, aku suruh Kak Dao habisi kamu. Hah? Geng bintang merah. Hebat sekali. Aduh, kamu berani pukul aku? Siapa berani ganggu pacarku? Cari mati. Kak Dao, ini si sampah cari mati. Dia juga mukul aku. Cepat balas dendam untukku. Sampah, tangan mana yang kamu gunakan untuk memukul pacarku? Tangan itulah yang akan kupotong. Hah, sampah? Di depan Kak Dao, kamu bahkan bukan apa-apa. Kak Dao, ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Kamu adalah CEO grup Su King Sue. Betul ya? Sungguh memesona, cantik luar biasa. Please saja, jangan aku tidak menyakiti. Nona Su, asalkan kamu temani aku semalam, aku akan lepaskan anak ini. Kamu, Hah? Tidak boleh menolak. Ikut aku dengan baik. Malam ini kamu milikku. Kamu, lepaskan tanganku. HMPH. Berani-beraninya menyentuhnya, tangan ini tidak usah kamu pakai lagi. Akan patah. Kalian masih bengong apa? Ayo serang. Berhenti. Siapa yang berani? Tuan Lin, anakku yang tak tahu diri ini, berani tidak hormat pada Tuan Lin. Ini salah didikanku. Anak durhaka, cepat berlutut dan sujud pada Tuan Lin. Jika Tuan Lin tidak memaafkanmu, mulai sekarang kamu bukan anakku lagi. Ayah, kamu malah membantu orang luar? Paman Ming, Kak Dao ini anakmu. Bagaimana bisa kamu memukul Kak Dao demi sampah ini? Kamu harusnya menghajar sampah ini. Dari mana datangnya si jelek ini? Datang ke sini mengotori mataku. Paman Ming, aku ini pacar Kak Dao. Bagaimana bisa kamu memukulku? Anak durhaka, kamu main perempuan ayah tidak peduli, tapi main dengan yang sejelek ini? Sungguh mempermalukan ayah. Seseorang, bawa perempuan jelek ini untuk dikasih makan ikan. Jangan, aku tidak mau dikasih makan ikan. Nona Su, aku salah. Kumohon maafkan aku, tolong bantu aku minta ampun. maaf, ini urusan internalmu dengan geng bintang merah. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan Lin, ini salahku, telah menyinggung Tuan. Aku minta maaf pada Tuan. Tadi kamu mau memotong tanganku. Cuma berlutut dan minta maaf, mau kumaafkan? Semudah itu? Aku sudah berlutut, kamu masih mau apa lagi? Tuan Lin, bagaimana caranya agar Tuan bersedia mengampuni nyawa anakku ini? Potong satu tangan. Apa? Aku mengerti. Tanganku. Kalau tidak mau mati, tahan. Anak muda. Urusan ini belum selesai. Tuan Lin, ini 20 miliar untuk proyek akuisisi. Mohon diterima. Bagus. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Dia benar-benar membuat Paman Ming dengan patuh mengeluarkan 20 miliar? Ayo kita pergi. Tuan Lin, Nona Su, hati-hati di jalan. Kamu Lin Feng. Bagus. Hah? Berani membunuh tuan muda keluarga Luo, anak muda. Kamu sudah pantas mati, bawa dia pergi. Hah, kebetulan, biar orang keluarga Luo membantu aku menyelidiki latar belakang Lin Feng ini. Keluarga Luo adalah salah satu dari 4 penguasa kota Haicheng. Anak ini pasti mati. Aku paling benci ada lalat menyentuhku. Serang. Bolehkah aku pergi sekarang? Haha, anak muda yang hebat, memang punya kemampuan. Tapi hari ini keluarga Luo sudah siap. Paman Kun, tolong Anda bertindak. Anak muda,
di usia muda. Bisa memiliki kemampuan seperti ini, memang luar biasa. Sayangnya kamu tidak tahu menahan diri. Menyebabkan malapetaka besar. Hari ini biar aku yang membereskanmu. Orang tua, jangan sok-sokan, mau bertarung atau tidak? Aura yang sangat menakutkan, kekuatan sebesar ini. Anak ini pasti mati, berani memancing amarah Paman Kun. Heh, bodoh. Kultivasiku sudah mencapai setengah langkah menuju master, tanpa master. Bisa disebut tak terkalahkan. Awalnya aku masih berpikir untuk berbaik hati. Meninggalkan jenazah untukmu. Sekarang aku akan membuatmu hancur lebur. Haha, setengah langkah master, dia pasti mati. Tak disangka keluarga Luo memiliki seorang setengah langkah master menjaga. Jika orang ini kultivasinya maju satu langkah lagi. Bukankah keluarga Luo bisa mendominasi kota Haicheng sendiri? Membunuh setengah langkah master dengan satu jurus, bagaimana mungkin? Ayah, siapa sebenarnya dia? Begitu misterius. Dia pasti bukan orang yang bisa kita ganggu. Tidak mungkin, kakak kamu bisa membunuh setengah langkah master dalam sekejap. Hehe. Setengah langkah master bagi kalian. Seperti dewa. Bagiku hanyalah semut belaka. Tuan Lin begitu kuat, dengan dia di sini mungkin. Keluarga benar-benar bisa melewati ke sini. Dan lagi, dia, baik wajah maupun kekuatan. Sangat luar biasa, hanya agak aneh. Anak muda, jangan kira membunuh seorang setengah langkah master, lalu bisa meremehkan semua orang. Di mata keluarga Luo, kamu hanyalah seekor semut. Semut. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan-jangan kamu pikir keluarga Luo yang kecil ini akan kupedulikan? Sombong. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak berhak tahu. Hentikan, Tuan Bai. Kamu Tuan Bai, pemimpin Aula Seluo. Raja sebenarnya di bawah tanah kota Haicheng, Tuan Sen sampai terganggu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Bai, kamu datang tepat pada waktunya. Dia membunuh putraku Luo Hao, dan juga membunuhku. Tolong, Tuan Bai, bantu kami. Oh, dia bisa membunuh Paman Kun? Aku penasaran, siapa yang punya kemampuan seperti itu? Ini bukan Tuan pemilik kuil? Tuan pemilik kuil ternyata datang ke Haicheng. Ini, bagaimana aku tidak tahu? Tuan Bai, dialah orangnya. Tolong, Tuan Bai, bunuh dia. Diam, dasar bodoh tak tahu diri. Buta mata tak kenal orang penting. Selamat datang, Tuan Lin. Maaf, saya tidak tahu kedatangan Anda. Mohon maaf. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Tuan Bai, sosok besar yang luar biasa ini. Bahkan dia harus bersikap rendah hati di hadapannya. Hahaha, tebakanku benar. Lin Feng ini bukan orang biasa, tapi naga sejati. Hebat ayah, penilaianmu luar biasa. Tanganmu yang kau potong dulu, sebenarnya menyelamatkan nyawaku. Jadi, kalau aku seperti keluarga Chen dari pihak ibumu. Yang bodoh, kau sudah mati ratusan kali. Siapa sebenarnya Tuan Lin? Tuan Bai, yang kakinya diinjak saja. Bisa mengguncang Haicheng di hadapannya. Bahkan dia begitu rendah hati. Tuan Bai, apa maksudmu? Keluarga Luo dan kau. Hubungan kita sangat baik. Kau malah demi anak ini bermusuhan dengan keluarga Luo. Bodoh, keluarga Luo yang kecil ini. Di hadapan Tuan Lin, tak berarti sama sekali. Aku sarankan, kau minta maaf, mungkin bisa terhindar dari kematian. Hahaha, baik Tuan Bai. Mulai hari ini, keluarga Luo dan kau tidak akan pernah damai. Turunkan senjatanya, jangan kurang ajar pada Tuan Lin. Kalau tidak, keluarga Luo pasti binasa. Bodoh, di hadapan pemilik kuil wanita. Jangan bicara pistol, rudal pun hanya mainan. Seluruh keluarga Luo akan dia libatkan. Hahaha, bunuh keluarga Luo, mimpi di siang bolong. Siapa yang menghalangi balas dendamku? Semuanya mati. Luo Shen, turunkan senjatamu. Kalau Tuan Bai terluka, kau tidak akan bisa bertanggung jawab. Hahaha, senjata ada di tanganku. Siapa yang mau kubunuh, ya kubunuh. Minggir. Ya, Tuan Lin. Luo Shen, aku berdiri di sini. Memberimu kesempatan untuk balas dendam. Tuan Lin, kau gila. Hahaha, kau pikir punya sedikit kemampuan bisa melawan peluru? Dan mati. Hati-hati. Tidak mungkin. Memang pantas Tuan pemilik kuil. Gaib tak terduga. Kemampuan seperti ini. Bagaikan dewa. Kau. Lalat yang mengganggu sudah mati. Ayo kita pergi. Ada apa di wajahku? Kenapa kau terus menatapku? Atau apakah aku terlalu tampan sampai kau tidak bisa mengalihkan pandangan? Lin Feng, aku hanya penasaran. Siapa identitas asli MU sebenarnya? Hahaha, aku cuma orang tak dikenal biasa saja. Bohong. Dengan kekuatanmu, mustahil kau cuma orang biasa. Apalagi Tuan Zi sendiri pun sangat hormat padamu. Kukira kau pasti orang penting kan? Tebak sendiri. Lin Feng, kau sangat hebat. Tapi kau selalu mau menolongku. Apa kau menyukaiku?
Apa? Sebenarnya aku belum pernah pacaran seumur hidupku. Jika itu kau, aku mau mencobanya. Bukannya kau mau lihat? Ayo ke kamarku, aku biarkan kau lihat sepuasnya. Itu kata kau sendiri loh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Astaga, kenapa setiap saat penting selalu ada telepon yang mengganggu? Lin Feng, aku ada urusan harus keluar sebentar. Kau istirahatlah dulu. Keluar sendirian selarut ini? Tenang saja, temanku yang memanggilku tidak apa-apa. Tuan Su, Su Kingsue akan segera sampai. Kerjamu bagus sekali. Setelah urusan ini selesai, aku tidak akan merugikanmu. Xiao Sue, kau akhirnya datang. Biarkan aku kenalkan. Ini dia Tuan Su yang sangat terkenal. Halo Tuan Su. Nona Su memang sesuai rumor, sangat cantik sekali. Apakah Tuan Su benar mau membantu keluarga Su? Tentu saja. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Aku bicara terus terang saja. Nona Su, aku mau kau menemaniku semalam. Xiao Sue, Tuan Su sangat mengagumimu loh. Apa? Tuan Su, aku Su Kingsue meskipun sedang dalam kesulitan. Tapi aku belum sampai harus menjual tubuhku. HMPH, kenapa? Tuan muda ini menyukaimu, itu keberuntunganmu. Kau masih tidak mau? Xiao Sue, aku sudah bersusah payah mengundang Tuan Su ke sini. Maaf, urusan keluarga Su akan aku cari jalan sendiri. Tidak perlu repot Tuan Su. Aku pergi dulu. Su Kingsue, tuan muda ini menyukaimu, itu keberuntunganmu. Kau malah berani pura-pura suci di depanku. Ku bilang padamu, tanpa izinku. Kau tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Tuan Su jangan marah, tenanglah. Xiao Sue, cepat minta maaf sama Tuan Su. Begini saja, asal kau minum gelas ini. Aku bisa memaafkanmu untuk yang lalu. Xiao Sue, kamu tahu kekuatan keluarga Su. Kalau hari ini kamu tidak memberi muka pada Tuan Su, berarti kamu menyinggung keluarga Su. Baik, gelas ini aku minum. Semoga Tuan Su tidak memendamnya. Haha, hebat sekali Lily, haha. Lily, kau mengkhianatiku? Selama ini aku anggap kau teman. Haha, teman? Di hadapan keuntungan. Teman itu untuk dikhianati. Lebih baik kau jangan melawan lagi. Layani saja Tuan Su dengan baik. Hehehe. Su Kingsue, oh Su Kingsue. Si cantik yang terkenal di Haicheng ini. Akhirnya jatuh ke tanganku. Tidak, jangan. Lin Feng, tolong aku. Berhenti. Siapa kau? Baru saja aku memikirkannya, dia benar-benar muncul. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tuan Su, kau tidak apa-apa? Hei, dari mana anjing sialan seperti kau muncul? Berani-beraninya mengganggu urusanku. Kau tahu kau menyinggung siapa? Bodoh, kau sopir Su Kingsue, kan? Kau tahu siapa Tuan Su? Dia dari keluarga Su, salah satu dari 4 besar keluarga di Haicheng. Dia sangat terhormat, berani-beraninya kau memukulnya. Kau berani memukulku? Si miskin sialan, sekarang kau takut kan? Ambil uang ini, dan jongkok di depan pintu jadi anjing penjaga. Sebelum aku puas, jangan biarkan siapapun masuk. Hah? Kau masih berani menyerangku? Kau cari mati ya? Si miskin sialan yang ikut campur, berani-beraninya memukul Tuan Su. Si sampah, kali ini kau mati pasti. Aduh, panas sekali. Maaf, Tuan Long, aku gagal untuk sementara. Tapi jangan khawatir, aku akan selesaikan cepat. Bocah, berani-beraninya menyinggungku, Susanshi. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Haha, Tuan Lin. Kalian ini. Nona Su minum terlalu banyak, aku antar dia ke kamar. Baik. Kamar pertama di lantai 2 adalah kamar Xiao Sue. Hahaha, bagus sekali. Tidak sia-sia cucuku. Langsung membuat Tuan Lin terpesona, hahaha. Kalau Xiao Sue bisa menikah dengan Tuan Lin, orang hebat yang bersembunyi seperti ini. Perusahaan keluarga Su tidak hanya bisa bangkit, tapi juga mencapai kejayaan baru. Semangat, Xiao Sue. Bagaimana perasaanmu? Tuan Lin, aku panas sekali, lemah seluruh badan. Sepertinya dia diracuni. Tuan Lin, ambillah aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, aku bisa gila. Tidak, kamu dikasih obat, sekarang pikiranmu tidak jelas. Kamu tidur saja. Aku ada cara untuk netralkan racun.
Sudah, racun di tubuhmu sudah aku netralkan. Aku pergi dulu. Tunggu, Ada apa lagi? Pak Lin. Apa aku kurang cantik? Tidak menarik bagi Anda? Jadi Anda tidak tertarik? Kamu salah paham. Aku, Lin Feng, mana mungkin orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Lin Feng brengsek, Lin Feng. Apa tidak mengambil kesempatan? Menurutku kamu cuma tidak romantis. Xiao Ma, kakekmu ahli dalam pengobatan, kamu minta tolong kakekmu. Tolong selamatkan ayahku. Kakak Wushuang, kakekku sudah bilang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, benar-benar bukan dia tidak mau menolong. Tapi dia bahkan bisa menyelamatkanmu, pasti bisa menyembuhkan ayahku. Kakak Wushuang, aku beritahu kamu kebenarannya. Sebenarnya yang menyelamatkanku bukan kakekku, tapi seorang ahli yang lebih hebat dari kakekku. Apa? Di Haicheng? Ternyata ada orang yang lebih hebat dari Dewa Qi. Kalau benar begitu, dengan kemampuan pengobatan orang ini, pasti bisa menyelamatkan ayahku. Kakak Xiaomen, kumohon, kita sudah berteman bertahun-tahun. Kamu harus bantu perkenalkan aku pasti akan membalas budi. Baiklah, sebenarnya kakek melarangku mengungkapkan orang ini. Tapi sekarang nyawa dipertaruhkan, aku akan ajak kamu pergi. Tapi, bisa tidak minta tolong orang ini, aku tidak bisa jamin. Tenang, untuk selamatkan ayahku, aku pasti akan tunjukkan ketulusan yang cukup. Kakek, kenapa kamu terus lihat aku? Dan tersenyum aneh. Hehe, Xiao Sue, bagaimana pertempuran tadi malam? Kakek, kamu ngomong apa sih? Tadi malam aku dan Pak Lin bersih-bersih. Hehe, kakek sudah berpengalaman, jangan sembunyikan dariku. Tadi malam, Pak Lin memang menggendongmu naik tangga. Dia antar aku ke kamar lalu pergi. Apa? Tidak mungkin kalian. Kalian tidak ada perkembangan lebih lanjut? Cucuku, Pak Lin itu benar-benar naga di antara manusia. Kamu harus pegang erat. Kakek, bukan aku tidak mau, tapi dia, kakek. Kamu jangan teriak-teriak, boleh? Wah, pantas naga di antara manusia, seleranya tinggi luar biasa. Bahkan kamu bisa ditolak. Xiao Sue, kamu harus pegang erat. Jangan sampai orang lain duluan. Kakak Wushuang, dia itu. Mudah sekali. Ternyata ahli pengobatan yang disebut Xiaomen. Pak Lin, halo, kami tidak sengaja mengganggu Anda. Ada apa? Pak Lin, ada saudari Su ini yang ingin bertemu dengan Anda. Pak Lin, saya Su Wushuang. Saya dari keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Tampaknya pria semalam juga dari keluarga Su. Pak Lin, saya dengar kemampuan pengobatan Anda luar biasa. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk menyembuhkan kepala keluarga kami, keluarga Su. Pak Lin, Paman Su sakit aneh. Bahkan kakek saya pun tidak bisa mengobatinya. Asalkan Anda mau membantu, berapapun biayanya, Anda yang tentukan. Berapapun harganya, Anda yang tentukan angkanya. Saya tidak tertarik dengan uang. Silakan pergi. Pak Lin, jika Anda tidak butuh uang, syarat apapun bisa Anda ajukan. Asalkan Anda mau menyelamatkan ayah saya bersedia membayar harga berapapun. Saya bersedia membayar harga apapun. Harga apapun. Kamu yakin? Bahkan jika yang dia minta adalah saya, demi menyelamatkan ayah saya harus setuju. Saya harus setuju. Saya tidak tertarik dengan harga yang kamu tawarkan. Xiaoman, Nona Su, bagaimana kalian bisa datang ke sini? Xiao Sue, kakak Wushuang, ayahnya sakit aneh. Bahkan kakek saya pun tidak bisa menyembuhkannya. Jadi saya bawa kakak Wushuang untuk memohon bantuan Pak Lin. Tapi Pak Lin tidak mau setuju. Lin Feng, apakah dia teman Su King Sue? Karena Lin Feng tidak mau setuju, kita hanya bisa memohon pada Su King Sue, Nona Su. Pak Lin adalah teman Anda. Asalkan Anda membantu saya membujuknya, membuat Pak Lin mau mengobati ayah saya. Saya bersedia mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Su untuk membantu keluarga Su melewati krisis. Keluarga Su sangat kuat. Jika benar-benar dibantu keluarga Su pasti bisa melewati krisis ini. Tapi Susan Shi si bajingan itu baru semalam menjebak saya. Nona Su, bisakah kamu mewakili keluargamu? Bisa. Setelah ayah saya sakit, seluruh keluarga Su saya yang pegang kendali. Sumber daya keluarga Su, tentu saja bisa saya atur sesuka hati. Baiklah. Kalau begitu saya coba. Pak Lin, transaksi ini bisa menyelamatkan keluarga Su saya. Bisakah Anda berbaik hati menyelamatkan ayah Nona Su? Baiklah. Sepertinya saya berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Terima kasih, Pak Lin. Tak disangka, dalam waktu sehari, Xiao Sue dan Pak Lin sudah sedekat ini. Tidak bisa. Saya juga tidak boleh ketinggalan. Maaf, Xiao Sue. Memang Pak Lin terlalu luar biasa. Bagus sekali. Pak Lin setuju. Nona Su, tenang saja. Saya, Su Wushuang, pasti menepati janji. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Ini bukan Xiao Sue? Kenapa kamu menyesal? Mendatangi Su Xiao sendiri dan merangkulnya. Wenili, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kau malah mengkhianatiku. Basa-basi apa lagi? Kau pikir aku tidak tahu? Kau dan sopirmu ini pasti punya hubungan yang tidak jelas, kan? Haha, anak baik, berani menyinggungku, malah berani datang ke rumahku. Datang sendiri ke perangkap, kali ini aku pasti akan menghancurkanmu. Sial,
Si brengsek ini. Ternyata pernah berseteru dengan Tuan Lin dan Su Qingsue. Tidak bisa, kalau si brengsek ini membuat Tuan Lin marah, Tuan Lin tidak mau lagi menolong. Bagaimana? Maaf Tuan Lin, aku mewakili si brengsek ini meminta maaf padamu. Kakak, kau berani memukulku. Diam, Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang kupersilakan, jangan kurang ajar. Kakak, orang ini cuma sampah, kau malah membantu orang luar. Betul, orang ini cuma supir miskin. Bisa jadi tamu kehormatan apa? Nona Su, jangan tertipu olehnya. Semua tutup mulut. Haha, nak, jangan kira dengan kata-kata manis. Menipu kakakku untuk mendukungmu, kau bisa seenaknya. Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu. Halo, kakak Dao, bawa orang ke sini, bantu aku habisi seseorang. Harganya bisa dibicarakan. Haha, nak, kau selesai, tunggu mati saja. Susan Shi, apa yang sebenarnya kau mau? Kau gila ya? Kakak, yang gila itu kau. Aku beritahu. Aku pasti akan kirim anak ini ke alam baka. Aku bilang, dewa pun tidak bisa menghalangiku. Kau. Si bodoh ini, semuanya hancur sekarang. Siapa yang tidak mau hidup, berani menyinggung Suda Shao kami. Kakak Dao, akhirnya kau datang. Dengan kehadiranmu, pangeran muda bintang merah ini, aku jadi tenang. Hancur? Sekarang semuanya hancur, Su Qingsue. Dan sampah ini, sekarang, kalian tidak bisa kabur lagi. Jatuh ke tangan bintang merah, itu lebih buruk dari mati. Kakak Dao, inilah sampahnya yang menyinggungku. Cepat bantu aku patahkan tangan kakinya, aku ingin menyiksanya habis-habisan. Lin, cepat, Kakak Dao, setelah berhasil aku pasti akan berterima kasih banyak. Aku kena paru-parumu. Kakak Dao, kau salah pukul orang kan? Sial. Brengsek kau, cari mati jajah bawa aku. Halo, Tuan Lin. Aneh, kakak Dao kan pangeran muda bintang merah. Kenapa begitu menghormati Tuan Lin? Ternyata, Tuan Lin ini pasti bukan orang biasa. Susan Shi si bodoh ini. Kakak Dao, apa maksudmu? Aku yang minta kau datang. Tadinya suruhmu ngasih pelajaran si sampah ini, kok malah lu? Bye-bye sama dia? Tuan Lin, saya benar-benar nggak tahu yang mau diganggu itu Bapak. Kalau tahu, dikasih nyali 10 pun saya nggak berani. Urus sendiri. Iya, Kak Dao, kok lu bisa nyembah si sampah ini? Iyalah, Kak Dao, dia cuma orang miskin. Jangan sampai dibodohin dia. Susan Shi, gue hari ini hampir celaka gara-gara lu. Berani-beraninya nyinggung Tuan Lin. Kayaknya lu nyari mati. Serang. Jangan pukul. Aduh, Kak Dao, kita kan teman dekat. Ampunin gue dong, siapa yang teman dekat sama lu? Kak Dao, gue kan anak sulung keluarga Su, beneran mau putus hubungan sama gue? Hah? Anak sulung keluarga Su? Udah nyinggung Tuan Lin, jangan cuma lu. Anak keluarga Su, bahkan seluruh klan Su, juga gak bakal kuat nanggung amarahnya. Xiao Sue, kita kan teman baik banget. Tolong dong minta Tuan Lin ini ngasih ampun, biar gue selamat. Wen Lily, lu pikir habis ngelakuin itu ke gue masih mau nolongin lu? Jangan, Xiao Sue, gue salah, gue beneran sadar salah. Lu bukan sadar salah, cuma takut mati. Kak, tolongin gue dong. Lu kan kakak kandung gue. Masa? Lu mau liatin gue dipukuli sampai mati? Dasar bodoh. Kak, gue kan orang Su. Diam, Susan Shi. Lu nanggung sendiri akibatnya. Tuan Lin, ini semua gara-gara Susan Shi si bodoh ini. Ngambil keputusan sendiri, sampai nyinggung Bapak. Ini semua nggak ada hubungannya sama keluarga Su kami. Mohon amarahnya diredakan. Tenang aja, gue nggak bakal nolak nolongin bapak lu karena dia. Udah, pertunjukannya udah cukup. Ayo jalan. Baik, Tuan Lin, silakan. Tidak. Kenapa? Gara-gara kalian berdua si bodoh, gue hampir bikin Tuan Lin kesel. Jangan sampai gue lihat kalian pasangan brengsek ini lagi. Yang Master Su, gimana nih? Apa urusannya dibiarin gitu aja? Gara-gara ide lu si Jalang, gue jadi sengsara begini. Yang Master Su, aku. Minggir. Halo, yang Master Long. Su Qingsue punya pengawal yang gak biasa. Asal dia mati, grup Su langsung jadi milik kita. Tuan Lin, penyakit bapakku. Bapakmu nggak sakit. Nggak sakit? Ayahmu terkena ex-gu. Vitalitasnya terkikis oleh ex-gu, makanya dia koma. Tuan Lin, apa kamu bisa menanganinya? Ex-gu sangat misterius, dan orang yang memberikannya pada ayahmu. Hanya orang terdekatnya yang bisa melakukannya. Orang terdekat?
apa ada orang Su yang mau membunuh ayahku? Wu Shuang, apa yang kamu lakukan? Kakakmu butuh istirahat, kenapa kamu ajak orang mengganggunya? Iya, cepat usir mereka. Paman, Bibi, Tuan Lin ini aku ajak untuk menyembuhkan ayahku. Menyembuhkan? Penyakit ayahmu rumah sakit saja tak bisa. Dia ini bisa apa? Cepat usir dia. Hei, keluarga Su bukan tempat untuk penipu seperti kamu, pergi. Paman, Bibi, Tuan Lin ini bukan penipu. Kemampuan pengobatannya. Bahkan melebihi Tabuki. Benar, kakekku sendiri yang mengakuinya. Tuan Lin ahli pengobatan yang luar biasa. Aku juga bisa membuktikannya. Wu Shuang, kamu sudah berani ya? Bahkan nasihat pamanmu tak didengarkan? Iya, pamanmu ini demi kebaikanmu. Cepat suruh mereka pergi. Paman, hanya Tuan Lin yang bisa selamatkan ayahku. Kita tak bisa mengusirnya. Dan Tuan Lin sudah mendiagnosa. Ayahku kena eksgu. Omong kosong. Eksgu apa? Menurutku ini cuma tipu-tipunya dia. Haha, Bibi, kamu buru-buru usir aku karena takut ya? Takut? Aku takut apa? Penipu, cepat pergi. Jangan pura-pura. Kamu yang beri ex-gu. Omong kosong. Bibi, ternyata kamu? Kenapa? Wu Shuang, bibimu bukan orang seperti itu. Dia yang ngawur. Hei, berani menghasut di keluarga Su? Matilah. Bahaya, pamanku sangat kuat. Dia petarung level 9. Lin Feng, Tuan Lin, hati-hati. Siapa kamu sebenarnya? Satu jari saja hancurkan kekuatanku. Pamanku master level 9, tapi dihancurkan Tuan Lin. Hanya dengan satu jari. Wah, tak disangka Tuan Lin. Tak cuma ahli pengobatan, kekuatannya juga luar biasa. King, kamu baik-baik saja. Hei, berani hancurkan kekuatan King? Aku buat kamu menderita. Hahaha, kamu pasti mati. Tidak, ini tak mungkin. Tak ada yang bisa hancurkan ex-guku. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tak tahu. Paman, kamu dan ayahku kan saudara kandung. Ayahku tidak pernah mengecewakan kalian berdua. Mengapa kalian menggunakan cara yang licik seperti ini untuk menyakitinya? Aku melakukan ini untuk seluruh keluarga Su. Kakak sulungku sudah tidak lagi yang ingin menjalankan bisnis keluarga Su. Kepada si manis ini, Kamu ingin berwarisan keluarga? bisnis keluarga Su bisa diberikan kepada adikmu untuk mewarisinya. Tapi bukan kamu. di zaman sekarang ini masih ada orang tua yang lebih berdasarkan anak laki dan perempuan. Benar, selama bertahun-tahun aku bekerja keras untuk keluarga Su, Paman. Hanya karena aku perempuan, aku tidak bisa mewarisi keluarga Su. Selama warisnya cukup baik, laki-laki atau perempuan tidak masalah. Lalu kenapa? Apakah ada yang kurang baik dariku? Kamu baik, tapi kamu bukan keturunan keluarga Su. Paman, apa maksudmu? Aku bukan orang keluarga Su? Ya, kamu memang bukan keturunan keluarga Su. Kamu adalah anak yang dibawa pulang oleh kakak sulungku. Ternyata begitu. Jadi, ketika kakak sulungku ini mendukungmu naik ke puncak, aku terpaksa melakukan ini. Wu Shuang, kamu memang hebat. Masalah ini bisa kamu jelaskan padaku dengan jelas. Mengapa harus menyakiti ayahku? Kakak sulungku sangat keras kepala, dia tidak mengizinkanku mengungkapkan rahasia. Nona Su, kamu memintaku untuk menyembuhkan ayahmu. Tapi syaratnya adalah menggunakan sumber daya keluarga Su. Untuk membantu grup Su melewati kesulitan. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan status dan posisimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saat ini aku punya satu cara, yaitu membunuh paman dan bibimu. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu rahasia ini. Bagaimana cara membunuh paman dan bibimu? Ayo, yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit, aku terima. Jangan, Wu Shuang, King hanya sesat sementara. Bagaimanapun, dia adalah pamanmu. Pamanmu sudah menyayangimu sejak kecil. Aku yang merencanakan ini, aku yang bayar nyawa. Jangan sakiti dia. Nona Su, terserah kamu mau berbuat apa, waktuku terbatas. Tuan Lin, tolong maafkan paman dan bibiku. Atas kesalahan mereka yang telah menyinggungu. Aku bersedia membayar 10 miliar sebagai kompensasi. Karena Nona Su begitu murah hati, pergi. Tuan Lin, tolong obati ayahku. Syarat yang aku ajukan sebelumnya tidak akan aku ingkari. Aku pasti akan membantu grup Su melewati kesulitan. Tuan Lin, Nona Su sangat berbakti. Tolong bantu dia. Ya, Tuan Lin, sebagai seorang dokter yang baik hati, tolong selamatkan paman Su. Ah, baiklah, baiklah, aku obati, aku obati. Terima kasih, Tuan Lin, telah mengobati ayahku. Wu Shuang, aku ini kenapa ya? Ayah, semuanya karena aku. Aku sebenarnya bukan keluarga Su. Tapi ayah malah mendukungku jadi kepala keluarga. Makanya paman kedua nekat. Semuanya sudah ku ketahui. Wu Shuang, aku memilihmu jadi kepala keluarga. Karena kamu memang berbakat. Aku selalu menganggapmu anak kandung. Ini bukan soal darah X. Tidak, ayah. Posisi pemimpin keluarga Su akan sementara ku pimpin. Sampai ayah sembuh. Nona Su, racun di tubuh ayahmu sudah dibersihkan. Tapi kondisinya sangat lemah. Kalau ingin pulih sehat, tidak mudah. Tuan Lin, apa ada cara agar ayahku pulih seperti semula? Aku ingat pil ajaib siang dari kuil dewa punya khasiat itu. Memang ada caranya, tapi butuh waktu. Asalkan ayahku bisa sehat kembali, aku rela berkorban apapun. Nona Su, kalau ada waktu, mari kita bahas kerjasama. Keluarga Su akan dukung penuh keluarga Su. Terima kasih, Nona Su. Jangan ditunda, besok saja. Baik, Bagus. Dengan begini, masalah keluarga Su teratasi.
Semua ini berkat dia. Ayo kita pergi. Ya, Bibi kedua. Pamanku sebenarnya kenapa? Sansi, pamanmu berusaha membantumu jadi kepala keluarga. Tapi malah diusir dari keluarga Su oleh kakakmu. Bahkan kekuatannya juga dihancurkan. Kakakmu Su Wushuang tidak hanya meninggalkanmu di sini, tapi juga ingin membunuhku. Apa? Kakakku? Dia tidak hanya tidak menolongku saat aku sekarat. Ternyata juga kejam sekali pada paman. Sansi, sekarang Bibi tidak akan menyembunyikan lagi. Sebenarnya kakakmu bukan keluarga Su. Dia anak haram yang dipungut ayahmu. Benarkah itu? Iya, masak Bibi bohong padamu? Cuma, pamanmu tidak berani memberitahumu. Ternyata Su Wushuang bukan kakakku. Pantas saja dia tidak menolongku. Halo, Tuan Long. Asalkan kau bisa membantuku jadi kepala keluarga Su. Aku akan bantu kau hadapi keluarga Su, meski harus mengorbankan segalanya. Bagus, setuju. bagaimana, Tuan Lin? Cukup bagus. Tuan Lin, lihat, aku cantik tidak? Cantik sekali. Pak Lin, selera Anda bagus sekali. Xiaomen, aku dan Pak Lin. Ke Su Group untuk urusan kerjasama. Kamu ikut buat apa? Urusan kerjasama, aku juga mau ikut. Ha, Aku kan teman baik kakak Su, pasti ikut dong. Sudah, ayo kita berangkat. Dua nona cantik, perkenalkan, aku Yohao. Boleh tahu nama Anda, ada keperluan apa datang ke sini? halo, saya datang untuk urusan kerjasama. Hehe, urusan kerjasama ya, Nona, serahkan saja padaku. Ayahku adalah manajer umum grup Su. Yau Tian. Semua urusan grup Su, aku yang putuskan. Urusan grup Su kamu bisa putuskan. Hehe, tentu saja, tapi tentu ada syaratnya. Cukup temani aku semalaman. Aku jamin semua beres. Bajingan, minggir. Sopir brengsek, minggir dari sini, wakakaka. Dua nona cantik. Mau kerjasama, tanpa pengorbanan mana bisa, hehehe. Jangan tatap aku dengan tatapan menjijikanmu. Cih, kodok ingin makan angsa. Lihat dulu wajahmu di cermin. Lihat dulu wajahmu di cermin. Aduh. Kalian dua perempuan brengsek. Sudah di wilayahku masih berani lancang. Ada apa, Pangeran Yo? Tangkap kedua perempuan ini. Bawa ke gudang, siap. Menganggapku tidak ada, ya? Sopir brengsek, minggir, jangan ikut campur. Kamu suka menindas dengan kekuasaan, ya? Kamu jangan mendekat. Ayahku adalah Yau Tian, manajer umum grup Su. Cuma seorang manajer umum, berani melawan di depanku. Aduh, Wah, gagah dan keren sekali. Xiaomen, jangan-jangan kamu suka Pak Lin. Pria kuat, siapa yang tidak suka? Xiao Sue, jangan bilang kamu tidak tertarik. Kamu. Xiao Sue, kita saingan jujur. Tatapan Xiaomen serius. Sekarang aku harus bagaimana? siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, dia ini, ajarilah dia, bagus sekali, nak. Di wilayah keluarga Su, kau adalah orang pertama yang begitu nekat nyawanya. Kau yakin di keluarga Su kau yang paling berkuasa? Haha, siapa yang tak tahu, di grup Su. Yau Tian bilang satu, tak ada yang berani melawan. Ayah, ngapain bicara panjang dengan si brengsek ini, langsung habisi saja. Lalu kirim dua cewek di belakangnya keranjangku. Oke, habisi dia. Berhenti. Siapa yang berani lancang pada Tuan Lin? Halo, Direktur Su. Direktur Su. Anda datang, Direktur Su? Si brengsek ini. Datang bikin onar di grup Su, aku baru mau menghajarnya. Tuan Lin. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Direktur Su, Anda kan presiden direktur grup Su yang terhormat. Perlu hormat pada si brengsek kecil ini? Iya, Direktur Su. Dia cuma supir, jangan sampai tertipu olehnya. Tuan Lin adalah tamu kehormatan grup Su. Yau Tian, kau cuma.
Manajer umum yang dipekerjakan grup Su, apa hakmu untuk mengomentari Tuan Lin? Apa? Si brengsek kecil ini ternyata tamu kehormatan Direktur Su? Bagaimana mungkin? Kau anak durhaka, berani menyinggung teman Direktur Su? Cepat minta maaf. Apa? Suruh aku minta maaf pada si brengsek ini? Ayah gila kau? Kak Ushuang, sebelum kau datang, Manajer Yo ini sikapnya beda jauh. Nona Su, Manajer Yo tadi bilang pada kami. Seluruh grup Su, semuanya dia yang pegang kendali. Benar begitu? Direktur Su, ini salah paham, anakku ini belum paham. Nanti pasti ku beri hukuman tegas. Hah? Benar-benar, tak ada harimau, monyet jadi raja. Direktur Su, aku salah, maaf, aku takkan berani lagi. Sejak kau lancang pada Tuan Lin, kau bukan lagi orang grup Su. Jangan, Direktur Su, aku kan sudah berjasa. Direktur Su, jangan pecat ayahku. Anda orang besar, kasihanilah. Usir keluar. Maaf, Tuan Lin, aku kurang sambut baik, sehingga membuat ayah anak Yo lancang pada Anda. Cuma 2 lalat, tak kuhiraukan. Nona Su, jadi kerja sama kita hari ini? Nona Su, kontrak sudah kusiapkan. Silakan ke kantorku untuk tanda tangan. Bagus, silakan ikut saya. Nona Su, ini kontraknya, silakan dilihat. Pak Lin, bagaimana kalau saya pijat punggung Bapak? Tenaganya pas. Kalau gitu, biar saya pijat punggung Bapak setiap hari, ya? Wah, jangan begitu, repot-repot amat. Gak apa-apa, yang penting Pak Lin senang. Ki Xiaoman ini menganggap saya angin lalu, ya? Nona Su, kontraknya sudah benar. Baik, silakan tanda tangan. Tunggu, Sansi, dasar kamu, datang-datang gini? kalau saya tidak datang, mau lihat saja kamu menghadiahkan warisan keluarga Su kepada orang luar? Saya, Su Sansi, adalah keturunan asli keluarga Su. Selama saya ada, jangan harap kamu bisa berkhianat. De dasar bodoh, Su Shuang, jangan main sandiwara di depan saya. Kamu cuma anak liar yang diambil ayah dulu. Kamu tidak pantas menduduki posisi pemimpin keluarga Su. Hanya saya, Su Sansi, yang pantas duduk di posisi ini. Nona Su, kalau mau kerja sama dengan keluarga Su, tunjukkan kesungguhanmu. Layani saya dengan baik. Susansi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hahaha, tidak tahu malu lagi kenapa? Tanpa saya, keluarga Su pasti jalan buntu. Pak Lin, si brengsek ini sangat menyebalkan. Susansi, saya sudah memaafkanmu 2 kali. Kalau tidak pergi, tanggung sendiri akibatnya. Lin, saya akui, kamu memang punya sedikit kemampuan. Tapi kamu tidak seharusnya menantang saya. Di depan saya, kamu selamanya sampah. Susansi, cepat minta maaf pada Pak Lin. Pak Lin, mohon tenang. Wah, percaya diri sekali. Rupanya kamu sudah siap. Pintar. Paman Long, tolong urus anak muda ini. Aura yang mengerikan. Inikah master seni bela diri legendaris itu? Apa? Master? Orang ini benar-benar master kuat? Tak disangka Susansi si playboy ini bisa mendapat sandaran sekuat ini. Senior Long, orang inilah yang minta tolong diurus. Cuma anak muda, harus repot-repot saya yang urus? Benar-benar membunuh nyamuk dengan meriam. Nah, kalau saya bertindak, kamu pasti mati. Kalau mau hidup, bubarkan kekuatanmu dan tinggalkan Hai Cheng. Senior, saya rasa ini kesalahpahaman. Saya izinkan kamu bicara? Hahaha, nak. Bukannya kamu hebat? Pikir dengan dukungan geng Bintang Merah. Berani berbuat macam-macam di depan saya? Tuan muda Su, jangan-jangan kamu pikir cuma 1. Apa karena kamu master, kamu bisa bertindak semaunya? Di seluruh Sia, master tidak lebih dari 10 orang. Siapa kamu? Berani-beraninya mengomentari master. Master memang terlihat kuat di mata orang lain. Tapi di hadapanku, mereka cuma semut. Cuma semut? Jangan sok tahu, anak muda. Jangan karena punya sedikit kemampuan, kamu jadi sombong. Di hadapanku, kamu belum pantas. Orang tua, aku hargai usahamu. Pergi. Atau semua latihanmu akan sia-sia. Ini lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Baiklah, kalau kamu cari mati, aku kabulkan. Aku akan tunjukkan, master tidak boleh dihina. Tuan Lin, hati-hati. Tuan Lin, menghindar. Tuan Lin, Tuan Lin. Apa? Tubuhnya tahan seranganku. Kekuatanmu ini buat pijat aja kurang. Lemah. Aduh. Sudah kuduga, Tuan Lin pasti nggak takut sama si tua ini. Kamu ini kebanyakan bengong. Lao Long, cepat bunuh dia.
Kamu siapa sebenarnya? Kamu gak berhak tahu. Hah? Aduh. Satu jurus kalahkan Master. Sungguh luar biasa. Lin Feng, kamu siapa sebenarnya? Yes, Tuan Lin keren banget. Haha. Bagaimana bisa? Kekuatanku hancur dalam satu jurus. Long Air, aku paling benci diancam orang. Sekarang kamu dapat akibatnya sendiri. Pergi. Tuan Lin, aku salah. Aku nggak seharusnya menyinggungmu. Aku buta mata. Mohon kasihanmu. Ampuni nyawaku. Hehe, sekarang baru minta ampun? Sialan. Tuan Lin, aku salah. Mohon ampuni nyawaku. Asal kamu lepaskan aku bisa kasihkan seluruh grup Su padamu. Anak ini nggak punya tanggung jawab. Nggak bisa menopang keluarga Su. Aku nggak tertarik sama keluarga Su. Lalu kamu mau apa? Bagaimana kalau aku kasih kakakku padamu? Gimana? Banyak yang ngejar kakakku. Susan Si, kamu benar-benar bajingan. Susan Si, demi hidupmu, kamu malah mau jual aku dan grup Su. Kamu masih manusia? Kak, masa kamu nggak mau selamatkan aku? Aku kan adikmu. Aku tidak punya adik pengecut seperti kamu. Kalau mau hidup, katakan siapa yang mendukungmu. Tuan Lin, aku tidak tahu apa yang Anda maksud. Dengan sampah boros seperti kamu, mana mungkin bisa dapatkan master untuk mendukungmu? Kutebak pasti ada orang lain di belakangmu. Aku tidak bisa bilang, nanti aku mati. Tuan Lin sudah kasih kesempatan padamu. Susan Si, aku peringatkan kamu. Jangan semakin berani. Baik, aku bilang. Orang di belakangku adalah Long Tianhao, putra sulung keluarga Long. Long Tianhao dari keluarga Long. Long Shao ingin mencaplok grup Su untuk menguasai formula obat kanker terbaru Su, lalu memonopoli dan cari untung. Makanya dia suruh aku hadapi Su Kingsue. Susan Si, Long Tianhao tak mungkin bantu kamu tanpa alasan. Apa syaratnya? Ternyata yang mengincar produk anti kanker keluarga Su adalah keluarga Long. Sangat licik. siapa sebenarnya Long Tianhao ini? Sampai segitunya caranya. Tuan Lin, Long Tianhao dari keluarga Long. Keluarga Long adalah yang teratas dari 4 keluarga besar Haicheng. Juga keluarga paling berkuasa di Haicheng. 4 keluarga besar Haicheng sejajar, tapi sebenarnya ada peringkatnya. Long dan Bai setara, Luo dan Su di bawah, hierarki ketat. Luo dan Su digabung. Kekuatan dan koneksinya masih kalah dari Long. Keluarga Bai didukung Sun Luotang, lebih rendah profil. Kakekku bilang Bai kuat karena di belakangnya ada latar belakang misterius, Sun Luotang cuma tampilan luarnya. Sedangkan Long punya latar belakang ibu kota, sangat dalam. Sandaran Long di ibu kota, pantas saja berani semaunya. Kalau yang incar produk anti kanker Su benar-benar Long. Meski ada dukungan grup Su, keluarga Su tetap sulit selamat dari krisis ini. Produk anti kanker Su sekali diluncurkan, akan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau jatuh ke tangan Long, bukan hanya usaha sia-sia, tapi juga merugikan rakyat. Hah? Keluarga Su tak bisa biarkan ini terjadi. Kakak, kamu gila. Itu Long Shao dari keluarga Long. Dia cuma perlu satu tangan, keluarga Su kita. Bisa diusir dari 4 keluarga besar Haicheng. Susan Si, pengecut tak berguna. Hanya demi kekuasaan. Kamu mau jadi anjing Long Tianhao. Tenang saja, ada aku di sini. Hanya keluarga Long saja tidak akan bisa menggoyang grup Su. Apa kau punya cara untuk menghadapi keluarga Long? Aku tidak mungkin bilang padanya aku adalah pemimpin kuil Pantheon. Ajak aku juga. Tuan Lin, kedatanganmu membuat rumah tua ini bersinar. Pemimpin Agung Sudi mampir ke rumahku. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Kau terlalu baik, Tuan Bai. Halo Tuan Bai, halo Tuan Bai. Tuan Lin, jarang-jarang kau datang. Tolong tinggallah lebih lama di rumah sederhana ini. Butuh apa? Aku akan segera urus. Aneh, Tuan Bai, kepala keluarga Bai yang terhormat. Bahkan menguasai kekuatan bawah anak terbesar di kota laut, bahkan seru. Kenapa di hadapan Tuan Lin, dia tidak seperti senior, malah seperti junior? Sangat sopan. Tidak usah, Tuan Bai. Aku datang kemari kali ini ingin meminta sumber daya keluarga Bai untuk mendukung grup Su. Betul, Tuan Bai. Long Tianhao, putra sulung dari 4 keluarga besar kota laut, mengincar obat kanker terbaru yang dikembangkan grup Su. Tolong selamatkan grup Su kami, Tuan Bai. Tenang, Nona Su. Karena Tuan Lin sudah meminta, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungi grup Su. Terima kasih, Tuan Bai. Jika grup Su bisa melewati cobaan ini, King Sui pasti akan datang mengunjungi untuk berterima kasih. Tapi meski aku mendukung grup Su, aku hanya bisa membantu dalam batas kemampuanku. Misalnya, menghalangi bantuan keluarga Long dari ibu kota. Maksudmu, Tuan Bai? Long Tianhao ini orangnya licik dan kejam. Tidak ada cara yang tidak digunakan. Dia pasti akan menyiapkan jebakan untuk menjatuhkan grup Su. Long Tianhao mungkin akan bertindak dari dalam grup Su. Aku tidak memikirkan ini. Tidak, aku harus segera kembali. Kepala rumah tangga, segera telepon si bayi itu. Beritahu dia tentang keberadaan pemimpin agung. Baik, Tuan. Kabar bagus, aku dapat info tentang keberadaan pemimpin agung. Benarkah? Di mana pemimpin agung sekarang? Keluarga Su, kota laut. Ayo, berangkat sekarang ke kota laut.
Xiao Zhang, Xiao Ye, ada apa? Yang lain di mana? Bos, yang lain sudah pergi semua. Departemen teknologi hanya tinggal kami berdua. Apa? Semuanya pergi? Bos, perkembangan penelitian obat kanker sedang di tahap paling kritis, sebentar lagi akan ada hasil besar. Tapi kami semua menerima informasi rekrutmen dari perusahaan teknologi farmasi Long dan menawarkan gaji 10 kali lipat. Yang lain tak tahan godaan besar ini. Semua memilih pindah kerja sementara. Bahkan membawa data penelitian kami. Taktik licik sekali. Saat kami hampir sukses, dia menyedot peneliti saya. Long Tianhao benar-benar keji. Bos, mereka bawa informasi riset. Tapi masih kurang satu algoritma kunci. Butuh waktu untuk melengkapinya. Selama kita bisa duluan kembangkan dan luncurkan obatnya, masih ada harapan. Tapi, grup Su tak punya cukup peneliti. Siapa bilang tak ada yang bisa bantu? Tuan Lin, kau bisa dapatkan peneliti? Tak perlu jauh-jauh, aku juga bisa kembangkan obat kanker. Kau? Iya, Tuan Lin ahli pengobatan, pasti bisa. Baginya pasti mudah. Hah, riset beda dengan pengobatan, beda bidang beda ilmu. Jangan terlalu percaya diri buta. Benar, bos. Lin Feng, kau yakin tak masalah? Aku yang urus riset, kau percaya saja padaku. Baik, aku percaya padamu. Bos, ini bukan main-main. Kalau bos putuskan, aku usahakan. Ya sudah, coba saja. Aku bayar mahal untuk kalian. Tapi kalian bilang kurang algoritma kunci? Long Shao, ini bukan salah kami. Itu gara-gara Ye Xiaohan sialan. Wanita itu selalu waspada pada kami. Dia bodoh apa? Long Shao, Departemen RD Group Su mulai riset lagi. Haha, bagus sekali. Su Qingsue, wanita ini, aku remehkan dia. Long Shao, sepertinya aku perlu datang ke grup Su sendiri. Sukses, akhirnya berhasil. Luar biasa, sesuai konsep Anda. Langkah terakhir obat kanker benar-benar terpecahkan. Hanya kebetulan saja. Tuan Lin, Anda benar-benar jenius. Tuan Lin, bekerja sama dengan Anda suatu kehormatan. Xiao Zhang, Xiao Ye, Tuan Lin, bagaimana progres riset? Bos, kami sukses. Obat kanker sudah jadi. Kami ciptakan keajaiban di bidang medis manusia. Berhasil, benar-benar berhasil. Pengorbanan. Grup Su akhirnya terbayar. Selamat, Xiao Sue. Semua ini berkat Bapak Lin. Dia benar-benar jenius. Terima kasih, Bapak Lin. Anda tidak hanya menyelamatkan grup Su kami, tetapi juga menyelamatkan banyak pasien kanker. Kalau mau berterima kasih, jangan lupa janji kita. Bajingan ini, di saat yang mengharukan ini, dia malah mengingatkan permintaan anehnya. Xiao Sue, apa janji rahasia antara kamu dan Bapak Lin? Tidak ada apa-apa. Ini rahasia, tidak bisa kuberitahu. Apa? Xiao Sue dan Bapak Lin ternyata sudah punya janji rahasia. Apakah hubungan mereka sudah sampai sejauh itu? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Su Qingsue, oh Su Qingsue. Aku tidak menyangka kamu masih punya kartu as. Kamu memang tidak sederhana. Cendong, pengkhianat. Berani-beraninya kamu kembali. Hehe, burung yang baik memilih pohon yang baik. Ikut yang Master Long. Jauh lebih baik daripada bertahan di grup Su yang setengah mati ini. Xiao Ye, lebih baik kamu sadar. Cepatlah bergabung dengan yang Master Long, pilih jalan yang benar. Cendong, kamu bukan lagi karyawan grup ini. Tolong bawa yang Master Long ini pergi. Terburu-buru mengusir tamu? Begitukah cara Nona Su menyambut tamu? Apa yang kamu inginkan? Aku tentu datang untuk berterima kasih pada Nona Su. Karena berhasil meneliti obat kanker untukku. Yang Master Long, penelitian obat kanker oleh grup Su ini adalah untuk kebaikan umat manusia, tidak mungkin dijual padamu. Lupakan saja. Su Qingsue, kau ini wanita yang tidak tahu terima kasih. Siapa bilang aku mau beli? Yang Master Long, ini semua data obat anti kanker, silakan diterima. Zhang Yifan, apa yang kau lakukan? Kau juga mengkhianati bos? Maaf, Xiao Ye, yang Master Long memberi terlalu banyak. Kau orang yang tidak tahu balas budi. Kau mengkhianati kebaikan bos yang telah mempercayamu. Kebaikan apa? Kebaikan yang disebut-sebut itu, mana bisa menandingi uang sungguhan? Xiao Ye, tidak usah bicara lagi. Buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Dulu aku benar-benar tak. Hahaha, Nona Su, jasamu kuingat. Sampai jumpa lagi. Kau boleh pergi, tapi data harus ditinggalkan. Siapa sih ini? Berani menghalangi jalanku?
Ah, Hebat, Bapak Lin. Cepat beri pelajaran pada pencuri-pencuri ini. haha, kau adalah orang di samping Su Kingsue. Itu bodyguard yang hebat ya? Jangan sampai 3 kali, aku ulangi, serahkan flash disk. Kau kira menang melawan Long Air secara kebetulan. Lalu berhak melawanku? Di hadapan keluarga Long, kau hanya semut. Sudah kuberi kesempatan. Aku sedang menyelamatkanmu. Aha, cepat halangi dia. Jangan, Long Shao. Tuan Li, aku salah. Maafkan nyawaku. HMPH, inilah akibatnya mengkhianati kebaikan. Lin, kuberi kesempatan lagi, jadilah bawahanku. Aku jamin, apapun yang Su Kingsue berikan padamu, aku berikan 100 kali lipat. Sungguh keras kepala. Akhirnya, hasil penelitian keluarga Su terjaga. Terima kasih, Alin. Kau, nantikan, keluarga Long akan mencincangmu. Aku mati atau tidak, belum jelas. Tapi hari ini, kau pasti mati. Kau berani bunuh aku? Tak takut balas dendam keluarga Long? Keluarga Long mungkin ditakuti orang lain. Tapi di mataku, mereka seperti semut. Haha, berani bilang keluarga Long semut, kau yang pertama. Ayah, inilah orangnya. Yang bukan Long, dia tak mau membunuh aku, tapi juga menghina keluarga Long. Bunuh dia, kalau dia mati. Obat kanker jadi milik kita. Berani lawan keluarga Long? Matilah. Bos, Long Ruhai katanya sudah masuk tingkat master lama. Kekuatannya tak terukur. Apa Tuan Lin bisa? Tuan Lin tak akan kalah. Haha, membohongi diri. Ayahku master senior sejati. Dia pasti mati. Hah? Yang bisa terima satu telapanku tak banyak. Sudah cukup bangga. Kalau ini semua kekuatanmu, kau bisa mati. Sombong. Tak mungkin. Aku kalah dalam satu jurus? Aku serius sedikit, kau sudah luka parah. Terlalu lemah. Tak mungkin. Ayahku tinggal selangkah ke Grandmaster. Mana mungkin kalah dari dia? Sudah kubilang, hari ini kau pasti mati. Tolong. Kau berani bunuh anakku? Aku takkan berhenti sampai kau mati. Aku bunuh dia karena salah sendiri. Apa yang bisa keluarga Long lakukan? Aku, Long Ruhai, bersumpah. Akan kumpulkan semua sumber daya keluarga Long, lawanmu sampai mati. Baik, aku ingin lihat keluarga Long kecil ini. Bisa buat keributan sebesar apa? Tuan Lin, kau luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Xiaoman, kamu nggak bisa lebih sopan sedikit? Pak Lin, keluarga Long pasti akan balas dendam gila-gilaan ke kamu. Kamu harus hati-hati. Tenang aja, keluarga Long kecil itu gak layak jadi lawan aku. Ayah, Tian Hao tewas. Siapa yang berani? Seorang anak kecil brengsek bernama Lin Feng. Bagus, sangat bagus. Berani bunuh cucu aku, siapapun dia. Aku akan bikin dia hancur lebur. Ayah, apa ayah sudah masuk ke level Grandmaster? Benar. Cepat cari pembunuh cucu aku. Aku akan gunakan kepalanya untuk persembahan buat cucu aku. Siap. Kamu panggil aku, apa mau tepati janji? Kamu udah bantu aku banyak. Aku pasti nggak ingkar janji. Ya udah, cepat mulai aja. Pak Lin, kamu jangan terlalu semangat, oke? Aku gak semangat, cepat mulai aja. Dibilang cuma lihat doang, nggak boleh ngapa-ngapain. Tenang aja, aku kan pria terhormat, pasti gak akan macam-macam. Oke deh. Gawat, Xiao Sue, ada masalah besar. Kenapa selalu diganggu di saat-saat penting sih? Xiaoman, ada apa? Xiao Sue, keluarga Long baru aja keluarin pengumuman. Dalam 3 hari, aku berusaha sama Pak Lin untuk balas dendam buat Long Tianhao. Pak Lin, keluarga Long sekarang udah anggap kamu sebagai musuh nomor 1. Sekarang gimana dong? Tenang aja, masih ada master baik. Pak Lin, kali ini kayaknya situasinya beda. Karena kakek keluarga Long Tianhao udah bukan keluar dari persembunyian. Dan, kekuatan serta levelnya udah mencapai yang legendaris. Level Grandmaster. Apa? Level Grandmaster? Beneran? Serius? Di seluruh Sia, jumlah petarung Grandmaster nggak sampai 5 jari. Pak Lin, kamu bukan pergi dari Haicheng, makin cepat makin bagus. Iya, Pak Lin, kekuatan Grandmaster. Bisa tandingin ribuan pasukan, lebih baik kamu menghindar dulu. Grandmaster, kuat banget ya. Tenang aja, jangan cuma satu Grandmaster. Walaupun lawannya dewa, aku nggak takut. Halo, Pemimpin, tenang aja, aku udah suruh Senluotang. Tindak keluarga Long. Selain itu, Hai Cheng sebentar lagi bakal berubah, pemimpin. Kalau khawatir soal keselamatan Nona Su, kamu bisa bawa dia ke keluarga Bai. Hindari bahaya dulu. oke, kita ke rumah Pak Bai dulu. Di sana, keselamatan kalian bisa terjamin. Baik, aku ikut saranmu. Aku juga.
Selamat datang, Tuan Lin. Kakek Long, Long Tianu, saat ini telah mengeluarkan perintah wajib bunuh untukmu dan menjanjikan 10 miliar untuk informasi keberadaanmu. 10 miliar. Keluarga Long, apa mereka sudah gila? Tapi tenang saja, tangan keluarga Long tak bisa masuk ke Seluotang. Keluarga Bai benar-benar aman. Hehe, benarkah? Pak Bai, kau terlalu percaya diri. Long Ruhai, berani-beraninya kau masuk paksa ke keluarga Bai. Sejak keluarga Bai mulai melawan keluarga Long, aku curiga Lin ini punya hubungan dekat dengan kalian. Ternyata benar dugaanku. Bocah, rupanya kau bersembunyi di keluarga Bai. Long Ruhai, kau tahu tidak? Akibat masuk paksa ke keluarga Bai, Pak Bai, orang-orang Seluotang MU, semua sudah dikerahkan untuk melawan keluarga Long. Di sampingmu, sudah tidak ada orang lagi kan? Hehe, tak disangka. Hari ini keluarga Long tidak hanya bisa bunuh si Lin untuk balas dendam, tapi juga bisa sekaligus hancurkan keluarga Bai, kuasai seluruh Haicheng. Haha. Long Ruhai, cuma dengan seorang wanita. Dan gerombolan sampah di belakangmu ini. Kau yakin? Mau jadi musuhku? Lin, aku tahu kau hebat. Tapi mereka? Tuan Lin, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Benar. Tidak perlu. Lin Feng, sihir apa yang kau gunakan? Long Ruhai. Terakhir kuampuni nyawamu. Kau tidak menghargainya. Sekarang kuantarkan kau ke bawah. Bersatu dengan anakmu. Lin Feng, jangan sombong. Tuan Lin, benar-benar luar biasa. Dengan dia di sini, kapanpun, rasanya sangat aman. Kau yang berani bunuh cucuku. Ayah, cepat bunuh bocah ini. Lalu keluarga Long akan kuasai Haicheng selamanya. Lin, ayahku sudah mencapai terobosan. Master Agung Seni Bela Diri. Melampaui manusia, tak terkalahkan di dunia. Kau cuma semut, cepatlah berlutut dan minta ampun. Master Agung Seni Bela Diri? Tak terkalahkan di dunia? Keluarga Long benar-benar katak dalam tempurung, sangat menggelikan. Kau tahu apa yang kau katakan? Jagoan tingkat Grandmaster. Bukan hal yang bisa kau bayangkan. HMPH. Grandmaster mungkin sangat kuat bagimu. Tapi di hadapanku, kau cuma seperti semut. Benar, Long Tiannu. Status Tuan Lin ini bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Bahkan jika kau seorang Grandmaster, kau tak punya hak untuk lancang di hadapan Tuan Lin. Cepat minta maaf. Jangan seperti katak dalam tempurung. Baiklah, biar kau rasakan sendiri kekuatan Grandmaster. Mengapa begitu? Long Tiannu, mencapai tingkat Grandmaster itu sangat sulit. Kenapa tidak kau hargai? Iya, gue. Bagaimana ini? Bisakah Tuan Lin menghadapi Long Tiannu itu? Aku percaya, dia pasti bisa. Kalian berdua. Tiga wanita ini, aku tak bisa menebak kedalaman mereka. Bawahan Bai Ye menghadap paduka pemimpin istana. Paduka pemimpin istana. Siapa sebenarnya Tuan Lin ini? Kenapa kalian bertiga datang? Cepat bangun. HMPH, Lin, kau pikir dengan membawa tiga wanita sebagai pendukung, kau bisa lolos? Ayah, cepat bertindak. Agar tidak ada masalah lagi. Cih, diam. Aku, seorang jagoan Grandmaster terhormat, ternyata tak bisa menilai ketiga wanita ini. Dua semut ini berani tidak menghormati paduka? Perlu aku urus mereka? Siapapun yang tidak menghormati paduka pemimpin istana, hukumannya mati. Atau biar aku yang membakar mereka jadi abu. Baiklah, karena kalian sudah datang, aku masuk bergerak. HMPH, anak muda, jangan kira dengan bantuan tiga wanita kau bisa melawanku. Kekuatan Grandmaster sulit kalian bayangkan. Aku sarankan kalian pasrah saja. Hanya seekor semut tingkat Grandmaster. Berani lancang di hadapan paduka pemimpin istana. Bersiaplah mati. HMPH, bodohnya berani. Aku adalah jagoan Grandmaster. Sudah tak terkalahkan di dunia. Terlalu lemah. Inikah seluruh kekuatanmu? Ini tidak mungkin. Telapak tangan Grandmaster bisa memindahkan gunung dan mengisi laut. Bagaimana mungkin kau sama sekali tidak terluka? Semut yang berpandangan sempit. Grandmaster bahkan tidak layak mengikat sepatu paduka kami. Tidak mungkin. Jagoan Grandmaster terluka parah hanya dengan satu serangan? Ini tidak mungkin. Aku Grandmaster tingkat 1. Aku makhluk tak terkalahkan di dunia. Kau tingkat apa sebenarnya? Kau tidak tahu tingkat apa di atas Grandmaster. Hanya tingkat dewa yang tak terputus, mustahil. Bagaimana mungkin ada petarung tingkat dewa di dunia ini? Petarung tingkat dewa hanyalah legenda di dunia ini. Bagaimana mungkin ada tingkat yang begitu menakutkan? Seperti katak dalam tempurung, belum pernah dengar tentang Hall of Gods? Hall of Gods? Tuan, hamba salah, hamba buta mata. Berani mengganggu Tuan, mohon Tuan berbelas kasihan. Kasihani nyawa hamba. Ayah, kan master besar. Kenapa harus sujud pada si kecil itu? Diam. Dasar sampah. Kau ganggu sosok yang keluarga Long tak bisa lawan. Cepat sujud minta maaf. Ayah, gila ya? Bocah itu yang bunuh Tian Hao. Aku takkan minta maaf padanya. Bodoh. Tuan. Ini Long Ruhai bertindak sendiri. Menyerang Tuan, tak ada hubungan denganku.
Mohon Tuan berbelas kasihan. Kasihani nyawaku. Bising. Pemimpin Hall. Semua semut ini sudah ditangani. HM, bagus. Kalian berdua mundur dulu. Siap. Satu kalimat bisa tentukan hidup mati Master Besar. Siapa sebenarnya identitas Tuan Lin? Baiklah, ancaman keluarga Long sudah selesai. Grup Su. Bisa mulai luncurkan obat kanker ajaib. Tuan Lin, semua ini berkatmu. Lalu hal yang kita janjikan. Sekarang bisa ditepati kan? HM. Nona Su, obat kanker ajaib Su memang ajaib. Ini sungguh keajaiban di bidang medis. Su Grup putuskan investasi 50 miliar. Dukung rencana peluncuran Su. Keluarga Bai juga mau investasi 50 miliar dukung Su. Direktur Su, Tuan Bai, atas nama Su, atas nama semua pasien kanker. Terima kasih atas dukungannya. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Su, jangan lupa sampaikan salamku pada Tuan Lin. Tentu. Su bisa sampai hari ini. Semua berkat jasa Tuan Lin. Aku bisa bertemu dia. Sungguh keberuntungan besar. Pemimpin Hall, sungguh tak ikut kami pulang? Ya pemimpin, Hall of Gods tak bisa tanpa Tuan. Sudah, aku bilang, Hall of God sementara kalian urus. Setelah urusan di sini selesai, aku akan kembali. Kalau ini perintah pemimpin Hall, bawahan pasti lakukan. Harap pemimpin Hall cepat kembali. Kami pamit. Akhirnya pergi. Tuan Lin, kau kenapa di kamarku? Tentu menunggumu menepati janji padaku. Baik. Tuan Lin, apakah indah? Ini benar-benar kamu? Aku sudah mencarimu sejak lama. Mencari aku?